Nah, yuk. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwen Yuni Arsita, NIM 2011011009, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Widana Putra, NIM 2011011020. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar bimbingan konseling bab 9 dengan materi teori dan teknik konseling. Yang pertama ada strategi modifikasi kognitif oleh Profesor Dr. Ketut Darsana, MPD Kons. Yang pertama ada prinsip dan asumsi kognitif. Penilaian kognitif seseorang dibangun berdasarkan hasil pengamatan dalam interaksinya dengan lingkungan yang bersifat subjektif. Prinsip dalam proses penilaian kognitif sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian kognitif yang dibangun secara pasif, dan yang kedua penilaian dibangun dari aktivitas mental seseorang. Selanjutnya ada batasan penilaian kognitif. Menurut Lazarus tahun 1991-18 dan Volkmann dan Lazarus pada tahun 1984-52, penilaian kognitif adalah sebagai berikut. Cognitive appraisal is often taken to be conscious, rational, and deliberate process. Definisi ini dibangun dengan 3 unsur penting, yaitu yang pertama adanya kesadaran atau conscious. Yang kedua adanya rasional, dan yang ketiga adanya kesengajaan dalam melakukan reaksi. Selanjutnya ada teknik-teknik yang digunakan dalam strategi modifikasi kognitif. Ada 5 teknik yang dikemukakan oleh Conmere dan Conmere pada tahun 1985, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada modeling kognitif. Yang kedua, menghentikan pikiran. Yang ketiga, reframing pikiran. Yang keempat, restrukturisasi pikiran. Dan yang kelima, memasukkan kekebalan stres. Dari kelima teknik tersebut, ada 3 teknik yang dipilih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menghentikan pikiran atau thought stopping. Yang kedua ada menatap kembali pikiran atau restrukturisasi pikiran. Dan yang ketiga, pembingkaian kembali pikiran atau reframing pikiran. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama ada teori konseling psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud lahir pada tahun 1856 di Bredeburg, di mana kota saat ini adalah Republik Czech. Tahun 1876, dia memulai karirnya sebagai ahli neurologi di Ernest Brooks Laboratorium Psikologi. Selanjutnya, pada Oktober 1885, beliau pergi ke Paris dan belajar di Rumah Sakit Salpêtrière untuk gejala kecemasan di bawah bimbingan Jean Martin sampai Februari 1886. Sumbangan Freud bagi dunia konselor yaitu yang pertama ada teori psikoanalitik Freud. Yang kedua, penilaian naluri biologis dasar manusia. Yang ketiga, idenya tentang mekanisme pertahanan. Dan yang keempat, menyumbangkan bagi dunia konseler yaitu konsepnya tentang psikoanalisis. Selanjutnya ada konsep Freud tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Kehidupan mental seorang manusia berlangsung pada 3 tingkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alam ketaksadaran. Yang kedua, alam prasadar. Dan yang ketiga, alam sadar. Alam ketaksadaran berisikan bahan tertekan yang tidak masuk ke alam kesadaran.
Sedangkan alam prasadar bersifat laten dan dapat menjadi alam kesadaran. Selanjutnya, alam kesadaran berperan sebagai sebuah organ untuk mempersepsi sifat-sifat fisik. Selanjutnya ada bagaimana struktur jiwa manusia itu tersusun. Pikiran manusia memiliki 3 bagian, antara lain ID terlibat dalam suatu perjuangan yang tidak berat untuk mendapatkan kepuasan naluri dasar. Yang kedua ada superego, melambangkan pengaruh orang tua dan moral. Dan yang ketiga, ego, untuk menerapkan realitas kepada tuntunan-tuntunan ID. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling psikoanalisa. Teknik-teknik yang digunakan yaitu yang pertama, menegaskan analisis kerangka kerja. Yang kedua, asosiasi bebas. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, analisis mimpi. Yang kelima, analisis resistensi. Yang keenam, analisis transferensi. Yang ketiga, ada teori konseling self yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Vienna pada tahun 1870. Dia menjadi dokter medis di Vienna College of Medicine. Di tahun 1902, dalam undangan Freud, Alfred Adler bergabung dengan Vienna Psychoanalytic Case, dan di tahun 1917, dia menerbitkan bukunya yang berjudul Study of Organ Inferiority dan its Physical Compensation, serta beliau meninggal di Aberdeen, Skotlandia saat berumur 62 tahun. Ada asumsi-asumsi dan ide-ide dasar dari konseling Adlerian. Yang pertama ada konseling Adlerian menggunakan pendekatan holistik, sosioteleolois, dan berdasarkan pada psikologi individu Adler. Yang kedua, menurut Adler, istilah individu berarti bahwa seseorang tidak dapat dibagi dan tidak bisa dipisahkan sebagai bagian jiwa yang mandiri. Dengan kata lain, Adler menggunakan pendekatan holistik untuk psikonseling. Selanjutnya, idenya tentang konsekuensi diri sendiri berbeda dengan teori Freud yang menekankan pada pertentangan pembagian dalam kepribadian. Manusia secara sosial terikat, yang berarti bahwa perbuatan mereka hanya bisa dipahami ketika diobservasi oleh salah satu atau kelompok yang lain di tempat mana mereka melakukannya. Dan yang terakhir, teologis berarti bahwa manusia adalah sasaran yang dituju sehingga ada sebuah tujuan di semua tingkah laku. Selanjutnya ada logika pribadi atau private logic. Logika pribadi adalah ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan terhadap yang individu-individu jalankan. Ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan ini diperoleh dengan apa yang dikenal sebagai apersepsi miring. Dalam psikologi, apersepsi adalah sebuah proses pemahaman di mana kualitas sesuatu yang diobservasi berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Yang kedua ada gaya hidup. Konsep mereka sendiri dan konsep tentang hidup memberikan bimbingan atau pola yang tepat yang disebut dengan gaya atau pola hidup. Gaya hidup dikembangkan dari abad ke-5 dan diambil dari persepsi anak-anak yang unik dan kreatif tentang situasi yang meningkat dalam keluarga. Selanjutnya ada kerendahan, keunggulan, kepemilikan, dan arti hidup atau inferiority, superiority, belonging, dan life meaning. Semua orang dilahirkan dengan keinginan untuk memiliki sebuah keluarga, kelompok yang besar, masyarakat manusia secara umum. Mereka berjuang untuk mengatasi kenyataan bahwa mereka dilahirkan dalam posisi yang rendah. Adler percaya bahwa bekerja keras untuk mencapai
keunggulan menguntungkan setiap orang jika hal itu terjadi dalam konteks kepentingan sosial. Ada sisi positif dan negatif dari perjuangan ini. Sisi positifnya yaitu pencapaian dan potensi mereka memungkinkan orang-orang untuk menghargai dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat yang sama dan mampu melakukan hal yang berguna bagi masyarakat. Yang kedua, sisi negatifnya yaitu jika orang-orang merasa rendah diri pada potensinya yang lain dan kepercayaan terbatas, maka itu akan menghambat setiap kontribusi yang akan mereka buat. Selanjutnya ada kesehatan mental dan kepentingan sosial atau mental health and social interest. Kesehatan mental diukur dengan jumlah kepentingan sosial yang dimiliki oleh seseorang. Kepentingan sosial adalah pembawaan lahir dari setiap manusia yang termasuk dalam kepentingan sosial yaitu yang pertama, memperlakukan yang lain dalam persamaan sosial. Yang kedua, merasa sama dengan yang lain. Yang ketiga, berjalan secara horizontal. Yang keempat, bertingkah laku menurut pengertian umum. Yang kelima, bertingkah laku menurut permintaan situasi. Dan yang keenam, berkenalan yang lain karena perasaan memiliki. Selanjutnya ada tugas-tugas hidup atau life test. Tugas hidup dicapai dengan mempunyai kehidupan sosial dan bersahabat, memperoleh pekerjaan dan menikah, dan gejala-gejala sakit saraf atau sakit jiwa yang mengubah kenyataan. Orang tua atau kasih sayang atau parenting. Adler menggunakan istilah spoiling atau memanjakan dan pampering atau memanjakan yang bersinonim. Tetapi menurut Manford Sonstagers, menggunakan istilah spoiling artinya memberikan semua permintaan anak. Sedangkan pampering adalah melakukan sesuatu untuk anak, di mana anak itu bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya ada 12 tahap konseling Adlerian atau the 12 stages of Adlerian counseling. Yang pertama ada tahap hubungan empati atau the empathy relationship stage. Yang kedua tahap informasi atau the information stage. Yang ketiga ada tahap klarifikasi atau the clarification stage. Yang keempat ada tahap dorongan atau the encouragement stage. Yang kelima ada tahap interpretasi dan pengakuan atau the interpretation and recognition stage. Dan yang keenam tahap pengetahuan atau the knowing stage. Yang ketujuh tahap pengalaman yang hilang atau the missing experience stage. Yang kedelapan tahap pengerjaan yang berbeda atau the doing different stage. Yang kesembilan tahap penguatan atau the reinforcement stage. Yang ke-10 ada tahap perasaan masyarakat atau the community feeling stage. Yang ke-11 ada tahap pengalian tujuan atau the goal redirection stage. Dan yang ke-12 tahap pendukung dan penurunan atau the support and launching stage. Selanjutnya teori yang keempat yaitu teori konseling kelompok psikodinamika oleh Melanie Klein. Melanie Klein dilahirkan dengan nama Melanie Rezi di Vienna pada tahun 1882. Ia termuda dari 4 bersaudara dalam sebuah keluarga Jewish kuno. Ayahnya adalah seorang murid Talmud dan ibunya adalah seorang pendeta Yahudi. Selanjutnya ada psikologi menurut Klein. Konseling bisa dikatakan sempurna bila mana pasien akan yang pertama dapat membentuk dan memelihara hubungan pribadi yang baik dan normal. Yang kedua mempunyai pengertian yang mendalam kepada situasi mereka. Yang ketiga bebas dari tekanan dan perasaan yang tak sehat. Yang keempat sensitif dan memiliki kemampuan untuk berbagai dengan masalah. Yang kelima kurang mempunyai inhibition dan untuk dapat hidup bersenang-senang. Yang keenam mempunyai kekuatan ego dan kelangsungan hidup mereka tidak bisa hanya dalam pengetahuan percobaan, tetapi juga kebutuhan kelangsungan hidup mereka.
Selanjutnya ada teknik konseling dan strategi. Fokus pusat konseling adalah pergantian situasi dan interpretasi dengan pendengaran konseling untuk klien mereka dapat tanpa mengadakan praktek nasihat atau keluarga mereka. Ada 3 titik utama dalam konseling atau konseling klien adalah yang pertama, situasi di sini dan sekarang. Yang kedua, kumpulan keseluruhan aspek. Dan yang ketiga, pemasukan yang mengandung pemahaman tentang kecemasan. Selanjutnya, teori yang kelima yaitu teori konseling berpusat pada pribadi yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Carl Rogers lahir di Oakhurst, Lyon tahun 1920. Dia anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya yang seorang insinyur sipil dan mempunyai bisnis konstruksi. Ia lulusan dari University Wisconsin pada tahun 1924 dengan mengambil jurusan ilmu pertanian. Yang pertama ada teori asumsi. Teori ini berpusat pada diri sendiri dimulai dari dugaan atau asumsi dari klien dan konselor yang keduanya sangat terpercaya. Dalam naluri dapat mengubah seluruh individu ke arah yang sesungguhnya. Selain ini, memiliki tujuan utama menjadi lebih terbuka kepada pengalaman mempercayai kepercayaan organismenya sendiri. Pandangan konseling yang berpusat pada klien tentang sifat manusia yang cenderung berpikir negatif. Perubahan terapeutik tergantung pada persepsi klien, baik tentang pengalamannya maupun tentang sikap konselor. Persepsi dapat dibagi menjadi 2, yaitu persepsi atau bingkai bagian dari referensi subjektif, dan yang kedua kecenderungan untuk mengaktualisasi. Selanjutnya ada diri dan konsep diri. Diri merupakan salah satu konstruk sentral dalam teori Rogers yang memberikan suatu penjelasan yang menarik tentang bagaimana ini terjadi. Sebab lambatnya klien menyadari bahwa ia diberi kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi dan sikap mereka adalah istilah mereka sendiri. Di samping itu, diri juga dapat memberikan apa yang diinginkan oleh orang tentang dirinya. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pendekatan. Teknik yang pertama yaitu acceptance atau penerimaan, yang kedua respect atau rasa hormat, yang ketiga understanding atau pemahaman, yang keempat reassurance atau menenteramkan hati, dan yang kelima encouragemently meeting question atau pertanyaan terbatas, serta yang terakhir reflection atau memberi dorongan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Yuni menggunakan screen saya sendiri. Saya akan mulai dari teori konseling Gestalt. Frederick Perls, orang yang menemukan konseling Gestalt, lahir di Berlin tahun 1893. Dia menempuh pendidikan di Freiburg Universitas Berlin dan mendapatkan gelar kesehatan pada tahun 1920. Dia mempelajari psikoanalisis di Berlin dan Vienna. Kemudian pada tahun 1926 dia mengikuti Institut untuk Tentara yang mengalami gangguan otak di Frankfurt, dan di saat Nazi berkuasa pada tahun 1993, dia pindah ke Netherlands. Kemudian pada tahun berikutnya memutuskan pergi ke Afrika Selatan untuk menjadi seorang klinik analis. Pada tahun 1946, ia pindah ke United States, di mana dia mendirikan Institut New York untuk konseling Gestalt dan juga Institut Cleveland untuk psikokonseling Gestalt. Pada tahun 1950,
69 dia pindah ke Vancouver, Kanada untuk mendirikan masyarakat Gestalt dan akhirnya ia meninggal pada tahun 1970. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas pada teori konseling Gestalt adalah pertama adalah asumsi teori, kedua ada holisme dan dikotonomi, selanjutnya adalah homeostatis, hubungan batas, diri dan perwujudan diri sendiri, kegembiraan dan emosi, serta yang terakhir adalah teknik-teknik konseling Gestalt. Kita akan mulai dari asumsi teori. Asumsi teori dalam teori Gestalt ini adalah menunjukkan bahwa Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk dan kata, dan bentuk dan kata kerjanya Gestalten yang berarti membentuk, membuat modal, membentuk struktur, atau mengorganisasi. Yang kedua adalah holisme dan dikotonomi. Yang dibahas di sini adalah Paris menggarisbawahi pandangannya dengan membentuk suatu kumpulan dengan sukarela dan mendatangkan unsur karena Gestalt adalah dijadikan untuk pembagian atau dalam division. Yang keempat adalah homeostatis. Yang dibahas di sini adalah homeostatis atau organisasi peraturan sendiri adalah suatu proses yang mana di dalam organisasi memulihkan keseimbangan equilibrium yang dekat permintaan atau keperluan. Hubungan batas merupakan organisme atau lingkungan mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan batas antara organisme dan lingkungan di sanalah kejadian-kejadian psikologi. Diri dan perwujudan diri sendiri. Yang dibahas di sini adalah diri adalah sistem dari hubungan-hubungan pada hubungan batas dan kegembiraan dan emosi. Dalam bimbingan Gestalt, dalam bimbingan Gestalt, kegembiraan berarti yang kita ciptakan. Tujuan kegembiraan secara psikologis terdiri dari macam-macam hormon sesuai dengan situasinya. Ini kita akan membahas teori teknik-teknik Gestalt. Yang pertama adalah teknik kesadaran. Pembimbing Gestalt adalah ahli-ahli dengan aktif mendorong klien untuk menyelidiki pengalaman mereka yang baru terjadi. Kemudian ada teknik simpati dan frustasi. Simpati diperlukan juga, tetapi simpati pada dirinya sendiri bisa menjadikan klien, bisa memanjakan klien. Kombinasi yang tepat adalah penggabungan simpati dan frustasi, yaitu klien harus bisa dikecewakan dalam usahanya untuk mengontrol pembimbing mereka dengan cara manipulasi neurotik. Kemudian ada teknik drama. Pertama-tama monodrama atau monokonseling adalah salah satu psikodrama di mana klien yang individual memainkan semua peran dalam drama. Kedua, teknik peluang pergi, di mana klien akan berubah perhatian dari satu daerah ke daerah lain. Tiga adalah teknik kursi panas, di mana salah satu klien ambil bagian dalam sesi kelompok. Selanjutnya, teknik kursi kosong, yaitu klien merubah posisi kursi saat mereka membolak-balik antara bagian atau orang lain dalam monodrama. Dan yang terakhir adalah teknik impian-impian. Menurut Pearls, mimpi adalah jalan untuk integrasi. Mereka tidak hanya berupa situasi, gejala, dan masalah yang belum selesai, tetapi mereka adalah pesan yang eksistensial. Tahap bermimpi dimulai dari menghubungkan mimpi dengan klien, yang kedua menjadikan mimpi itu sebagai sebuah drama, yang ketiga klien menjadi direktur panggung dalam drama tersebut, dan yang terakhir klien menjadi aktor dalam drama itu. Yang selanjutnya adalah teori konseling analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Payne tahun 1910 sampai 1970 yang menyelesaikan spesialisasi psikiatri di Yale University. Ketika mengabdi di tentara Amerika Serikat selama tahun 1949 sampai 1946, ia mulai bereksperimen tentang terapi kelompok. Setelah itu, ia memulai praktik psikiatri di Carmel, California. Berdasarkan hasil observasinya, tahap konseli, Bani membuat kesimpulan tentang struktur fungsi kepribadian yang bertentangan dengan sebagian besar psikiatris pada pertengahan tahun 1950-an. Yang pertama kita bahas adalah tentang asumsi teori, posisi oke yang benar, yang mendasar, pernyataan ego, analisis struktural dari pernyataan ego, strategi dan teknik.
Yang pertama tentang asumsi teori. Analisis transaksional adalah sebuah teori kepribadian dan interaksi sosial secara sekaligus sebagai sebuah metode untuk bimbingan. Yang kedua adalah posisi OP yang mendasar. Barney memiliki pandangan yang positif tentang sifat dasar manusia. Dalam pandangannya, setiap manusia dilahirkan sebagai pangeran atau putri. Yang ketiga adalah pernyataan ego. Menurut Barney, sebuah pernyataan ego dapat digambarkan sebagai sistem perasaan yang koheren yang dihubungkan dengan subjek yang diberikan. Analisis struktural dan pernyataan ego. Ini meliputi diagnosa dan perbedaan antara pernyataan ego yang berbeda. Strategi dan teknik. Meliputi pembahasan tentang 3 jenis strategi dan teknik, meliputi pembahasan keputusan, pemecahan masalah dalam konflik model, dan modeling keputusan kembali. Yang ketiga adalah teori konseling realita yang akan saya bahas. William Glasser, seorang psikologi California, mengembangkan konseling realita di tahun 1950-an. Dia tumbuh dewasa di Cleveland, Ohio pada tahun 1953 menerima gelar MD dari Rivers dan dia menjadi kepala psikiater untuk California, yaitu Youth Autonomy Ventura School untuk perempuan. Pada tahun 1968, beliau membuka Attitude Reality Counseling di Brentwood, Los Angeles. Yang akan kita bahas di konseling realita adalah teori dasar. Ini konseling nomor 2 itu saja yang kita bahas. Yang pertama tentang teori dasar. Merupakan kontrol teori yang merupakan dasar dari teori konseling reality. Terbagi menjadi bahasa aktif, yang merupakan perilaku terdiri dari 3 komponen, yaitu berpikir, berbuat, dan merasakan. Dan orang memiliki cara-cara tersendiri untuk melakukannya. Yang bagian kedua, kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar yang mengendalikan kita adalah kebutuhan genetik, tapi masih ada 5 kebutuhan psikologi yang harus terpenuhi. Selanjutnya adalah pikiran atau gambar, merupakan persepsi yang membantu kita memahami pandangan terhadap suatu dalam kehidupan kita. Ini adalah tingkah laku. Perilaku dalam bagaimana manusia berusaha mengontrol kehidupan hidupnya. Dan manusia sebagai sistem kontrol. Sebagai sistem kontrol, manusia berbuat sesuai dengan lingkungan dan diri mereka sendiri untuk menjaga keinginan mereka. Kita akan lanjut ke konseling. Pelaksanaan konseling realita menurut Corey tahun 1982, ada beberapa teknik yang dapat dilaksanakan, yaitu melakukan main peran dengan klien, 2 menggunakan humor, 3 mengkonfrontasi klien, 4 membantu merumuskan rencana perubahan, 5 melayani klien sebagai model peran dan guru, 6 menyusun batas dan struktur konseling yang jelas, 7 menggunakan verbal shock atau sarkasme yang tepat dalam menentang klien dengan perilakunya yang tidak realistis, 8 terlibat dengan klien dalam mencari hidup yang efektif. Dan teknik itu, dalam teori konseling reality juga ada pembentukan perilaku yang disebut dengan modeling. Tujuan dari modeling adalah mempelajari tingkah laku baru, memperlemah atau memperkuat tingkah laku yang siap dipelajari, dan memperlancar respon. Kemudian ada teknik konseling behavioral. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Memang tidak pernah membatasi dirinya untuk menerapkan berbagai jenis metode dalam melakukan bimbingan. Cromwell 1966 mengeluarkan 3 prinsip untuk mewujudkan tujuan konseling. Yang pertama adalah masing-masing tujuan harusnya dinyatakan secara berbeda untuk masing-masing klien. Yang kedua, tujuan tidak perlu harus sesuai dengan tentuan pembimbing. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tingkatan atau kadar tujuan yang akhirnya dicapai perlu ditingkatkan. Teori konseling behavioral membahas penilaian sikap. Tujuan awal dari bimbingan adalah menilai perilaku secara objektif agar mempermudah mengetahui respon dari setiap pasangan yang akan diberikan pembimbing. Itu adalah penilaian SRC.
Analisa SRC dimaksudkan pada pengenalan perubahan kembali yang mengontrol tingkah laku klien. Analisa SRC dapat digunakan bila klien merasa depresi, tegang, atau tanpa teman. Kemudian hubungan konselor dengan klien. Tingkah laku konselor sering membuat hubungan hangat dan empatis dengan klien. Serta teknik-teknik behavioral. Terdapat beberapa teknik dalam konseling behavioral meliputi relaksasi, desensititasi sistematik, latihan dalam tingkah laku, latihan asertif, teknik penguatan, teknik impulsif counseling. Kemudian ada teori konseling rasional emotif. Albert Ellis pada tahun 1983 di Pittsburgh, Pennsylvania, besar di kota New York. Pada usia 4 tahun, Ellis hampir saja meninggal karena tonsillitis dan nephritis atau peradangan ginjal kronis. Dia mendapatkan gelar BA dalam bisnis dari kota Universitas New York. Dan kemudian ia masuki program psikologi klinis di Columbia Universitas, di mana ia mendapatkan gelar MA. Dia juga mendapatkan gelar PhD oleh Universitas Columbia untuk tesisnya pada dasar pernyataan tentang kepribadian. Ia melanjutkan bekerja di New Jersey Metal Hygienic Clinic, sementara ia mendalami latihan pribadinya. Dan akhirnya perkembangan ide-idenya ditunjukkan memuncul terapi emosi rasional. Hal-hal yang kita bahas pada teori rasional emotif adalah tujuan dasar dan utama, kesadaran atau kognisi, kepribadian ABC Ellis, teknik konseling. Yang pertama kita mulai dari tujuan dasar dan utama. Ada 3 tujuan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, sehat, dan kebutuhan yang terpenuhi secara layak. Yang kedua adalah kesadaran atau kognisi. Kesadaran dapat dibagi ke dalam panas, hangat, dan dingin. Ketiga situasi tersebut menghasilkan atau mempengaruhi cara kita menanggapi sesuatu. Kepribadian ABC Ellis merupakan bahasa tentang A, active experience, B, beliefs, dan D, consequent. Namun Ellis juga menambahkan D, dispute, dan I untuk efek pada rumusan ABC. Teknik konseling adalah yang pertama membuka tabir keyakinan irasional, pembahasan keyakinan irasional, teknik pekerjaan rumah, teknik-teknik emotif, dan teknik-teknik perilaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Makasih ya. Tadi aku unmute bilang gini, Om Santi. Ayo.